Gara-gara terima warisan keluarga, seorang juragan sembako di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tewas ditikam pria yang tak lain tetangganya. Tersangka menikam dengan sebilah pisau lantaran permintaan pinjaman uang 60 juta ditolak mentah-mentah. Tewasnya Darmanto di samping tokonya sontak gemparkan warga desa Basiri Hulu, Kecamatan Mantaya Hilir Selatan, Kabupaten Kota Waringin Timur. Korban yang tinggal sendiri di rumah yang juga berfungsi sebagai toko sembako itu dikenal sebagai sosok yang baik dan kerap bergaul dengan warga sekitar. Saat ditemukan warga yang tengah melintas, jasad pria berumur 55 tahun tersebut dalam kondisi bersimbah darah, bagian pinggang dalam keadaan tertancap sebilah pisau. Warga mendengar teriakan minta tolong. Setelah dilihatkan ternyata korban sudah tergeletak di samping rumah. Warga melihat kondisi seperti itu, maka warga tidak berani terus lapor ke kepolisian. Nah, sampai sekarang kepolisian tidak lanjut. Polisi segera menggelar olah tempat kejadian perkara. Sejumlah barang yang diduga terkait dibawa petugas untuk diperiksa. Jasad korban juga diautopsi. Korban meninggal dunia. Untuk penyebab meninggal dunia, itu kalau secara awam ya, itu di pinggang sebelah kiri masih tertancap sebilah pisau atau parang ya. Tak kurang dari 6 jam penyelidikan, polisi menemukan titik terang. Sang juragan sembako diduga ditikam hingga tewas oleh seorang pria bernama Andreas Meno Alona, yang tak lain sang tetangga yang tinggal 200 meter dari rumah korban. Tanpa perlawanan, tersangka digelandang ke Polres Kota Waringin Timur. Kepada polisi, pria berusia 30 tahun tersebut mengaku nekat menikam karena permintaannya meminjam uang sebesar 60 juta rupiah ditolak korban. Jadi untuk motif perencanaan belum bisa kami sampaikan lebih lanjut karena masih didalami oleh rekan-rekan penyidik. Sementara hanya berniat minta uang, kemudian ditolak, kemudian mereka kelahi sampai dengan korban meninggal dunia. Niatan meminjam uang muncul karena Andreas mendapat kabar korban baru saja mendapat warisan keluarga. Andreas pun lantas mendatangi Darmanto dengan dalih beli pakan ayam. Korban yang tak curiga menyambut kedatangan tersangka. Tak dinyana, tersangka langsung mengancam pria asal Surabaya tersebut agar diberi pinjaman uang. Tapi korban menolak hingga terjadi perkelahian. Korban akhirnya tewas setelah Andreas menusukkan sebilah pisau. Tersangka kemudian meninggalkan korban dengan kondisi pisau yang masih menancap di rusuk sebelah kiri. Dari alat bukti yang didapat penyidik, pria berusia 30 tahun itu terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.